Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dunia semakin jahat, tetapi kasih Tuhan terus tetap menyertai kita. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada dan apapun aktivitas yang kita lakukan hari ini, mari kita tinggalkan sejenak untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, hikmat kekuatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami tahu Tuhan, hari lepas hari penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa segala kebaikan-Mu hidup kami adalah milik kemuliaan-Mu. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang sudah Kau percayakan untuk kami Tuhan, biarlah kami pergunakan untuk kami terus percaya bahwa Kau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau menyertai setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan untuk kami pagi hari ini. Biarlah Kau memberkati setiap kami Tuhan, hati kami persiapkan untuk kami memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami, para pemain musik juga WA. Kau mengurapi setiap kami, Kau mengampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan kami menjadi lupa harum di hadapan-Mu dan bisa menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita memuji Tuhan. Mari kita mencari wajah-Nya. Kita percaya bahwa kita akan menemukan kasih. Dengan
percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa harus ada sesuatu yang kita inginkan, kita percaya bahwa kita akan menemukan kasih yang begitu luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu, masih ada sukacita? Amin, haleluya. Kita percaya bahwa ketika keadaan ini semakin tidak menentu, tetapi kita percaya bahwa ketika hati kita ini dekat sama Tuhan, apapun yang kita alami itu pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak. Dan keadaan ini bukan hanya kita sendiri yang merasakan, tetapi seluruh bumi ini merasakan keadaan ini. Jadi kita jangan merasa bahwa hidup ini saya ini kok kayak gini ya Pak, kayak gini dan. Tetapi semuanya merasakan bahwa hidup ini kayak gini. Tapi yang paling penting bahwa kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan dan Allah yang sangat luar biasa. Pasti ada pertolongan Tuhan. Dengan caranya Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Haleluya. Siap kita untuk sukacita pagi hari ini? Haleluya. Kita buktikan tidak ada waktu untuk aman. Haleluya, mari kita bersorak Bapak Ibu. Haleluya.
Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita pujikan musim akan selalu berganti. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Akan selalu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga hari ini kita boleh kembali bertemu lagi dalam ibadah online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin hari ini Bapak Ibu yang di rumah dalam keadaan sehat, dan saya percaya Tuhan tetap melindungi kita semua dan memberikan pertolongan yang nyata dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tuhan akan terus menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan terus melindungi dan menyertai kehidupan kita, jemaat-jemaat Tuhan di Merok Juanda yang hari ini sedang mengikuti ibadah online. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali disegarkan, kita mau kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri, dan kiranya melalui firman Tuhan ini akan semakin menguatkan kita hari demi hari. Iman kita semakin dikuatkan, kita semakin diberkati, kita semakin diberikan kekuatan, kita semakin diberikan kesehatan. Tuhan terus akan selalu melindungi dan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk mendasari kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa kami yang berada dalam surga. Kami bersyukur bahwa hari ini kami masih boleh bertemu, walaupun masih sifatnya ibadah online, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tetap ada dalam sekeliling kami, dalam sekitar kami, walaupun kami dibatasi oleh pertemuan-pertemuan langsung, tapi kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu kami percaya hari ini Tuhan sedang bersama-sama dengan kami, Tuhan sedang melihat kami, Tuhan sedang melindungi kami, Tuhan sedang duduk di samping kami, melihat kami dan melindungi kami, ya Bapa. Terima kasih, hari ini kami mau kembali merenungkan, kami kembali mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau kembali disegarkan, kami mau kembali dikuatkan, ya Tuhan. Oleh karena itu teguhkan kami, berkati kami hari ini, agar melalui firman Tuhan yang ditabur Tuhan tidak dicuri oleh iblis. Oleh karena itu kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dimanapun kami berada yang ada di rumah, kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu biarlah Tuhan terus ada di sekitar mereka, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, iblis tidak mencurinya, ya Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan yang ditabur itu, ya Tuhan, akan semakin menguatkan kami, agar firman Tuhan ditabur boleh tumbuh subur dan berbuah dalam hati kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati hamba hari ini yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan boleh memampukan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Olehnya melalui kebenaran firman-Mu kami semua boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mulai awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya hanya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan kembali merenungkan satu tema yang sangat penting, yaitu tentang harapan. Dalam keadaan seperti ini, ataupun dalam keadaan-keadaan yang tidak seperti biasanya pun, kiranya ya kita tidak kehilangan harapan. Dalam kondisi seperti ini, mungkin banyak ya kita lihat bahwa banyak orang yang kehilangan harapan. Banyak orang-orang yang kehilangan harapan, tidak ada tujuan yang jelas, hidupnya kacau balau, karena dia tidak punya harapan yang jelas. Tetapi hari ini saya mau memberitakan suatu hal yang penting tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa kita ada harapan yang jelas, harapan yang besar, harapan yang kuat yang Tuhan sedang sediakan, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum lebih jauh saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau melandasi kebenaran firman Tuhan ini, tema ini dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 13. Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh simak di rumah yang kita masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judul perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata, benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap diam. Sebelum aku ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap diam, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Amin. Kebenaran firman Tuhan demikian jauh. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu penghiburan kepada umat Tuhan yang berputus asa dan hilang harapan di pembuangan adalah Yesaya pasal 43 ini. Tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk takut dan hilang harapan di tengah-tengah penderitaan ketika menyadari kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas ini diterangkan siapakah Tuhan yang memanggil mereka, siapakah Tuhan yang memanggil kita menjadi umat-Nya dan menjadi kepunyaannya. Dalam bagian ini, dalam nas ini, setidaknya ada 3 kebenaran yang diungkapkan, yang diterangkan. Siapakah Tuhan yang memanggil mereka, siapakah Tuhan yang memanggil kita menjadi umat-Nya dan menjadi umat kepunyaannya. Yang pertama, Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 sampai ayat 7 itu menjelaskan Ayat 1 sampai 7 itu pasal 43 ayat sebelumnya menjelaskan itu dengan jelas tentang Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah itu. Saudara, sekalipun umat-Nya berdosa, namun Tuhan tidak dapat menyembunyikan kasih-Nya kepada umat-Nya yang diciptakannya, yang dibentuknya dan dipanggilnya. Kasih Tuhan kepada umat-Nya nyata dalam perjalanan kehidupan umat Israel sampai kepada puncak keselamatannya melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang kekal. Ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu?
Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siapakah yang dapat tampil untuk bersaksi menyatakan bahwa ada Allah lain selain Tuhan? Ya, bukankah bangsa-bangsa lain hanya menyembah Allah yang dijadikan oleh manusia? Memiliki mata tetapi dia melihat, memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Ya, seperti Allahnya yang buta dan tuli itu, demikianlah mereka yang percaya kepada Allah jadi-jadiannya itu juga buta dan tuli, yang tidak memiliki nalar dan akal sehat menyembah Allah yang menciptakannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, namun tidak demikian Allah yang memanggil kita menjadi umatnya. Dia melihat apa yang terjadi kepada kita, dan dia juga mendengar doa dan tangisan kita. Kita mengimani Tuhan yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia satu-satunya Tuhan yang kekal. Dia satu-satunya Tuhan yang memperhatikan kita. Dia mendengar tangisan kita, yang mendengar jeritan hati kita, kesulitan kita. Dialah Allah yang peduli. Dialah Allah yang satu-satunya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan umatnya. Itu yang kedua yang dituliskan dalam pembacaan kita pada hari ini. Dan yang ketiga, Dia adalah Tuhan yang berbicara kepada umatnya dan memberitakan tentang hal-hal yang dahulu dan yang akan datang. Ya. Itu ditulis dalam ayat 12. Ya. Ayat 12 firman Tuhan berbunyi demikian, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan dapat mendengar dan melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan yang diciptakannya, maka Dia selalu memberitakan firman-Nya menjadi petunjuk bagi jalan-jalan umatnya. Dia adalah Tuhan yang memberitakan apa yang terjadi dahulu dan juga yang menyatakan apa yang akan terjadi kemudian. Ya. Segala firman-Nya telah digenapi dan akan digenapi. Ya. Firman-Nya tidak pernah gagal, sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, maka saat ini firman Tuhan hendak menantang kita. Jika Tuhan yang begitu besarnya ada di antara kita, apakah kita masih takut? Jika Tuhan begitu besarnya di antara kita, apakah kita masih bimbang? Jika Tuhan yang begitu besar ada di antara kita, apakah kita masih putus harapan dalam kehidupan kita? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita tidak buta sehingga Ia tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan juga tidak tuli sehingga Ia tidak dapat mendengar doa dan keluhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru sebaliknya, mungkin kita yang buta dan tuli tidak dapat melihat dan mendengar kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat pengajaran Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Setelah Yesus mengajar tentang mengikut Dia, maka murid-muridnya dibawa berlayar. Dan pada saat itu angin ribut menerpa mereka. Ya, kita semua tahu ceritanya. Ya, Tuhan Yesus menjawab ketakutan murid-muridnya pada saat itu. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya." Saudara, Tuhan yang berkuasa dan besar itu ada di antara kita. Namun terkadang kita menjadi takut dengan berbagai pergumulan. Ya, yang ada karena kurangnya percayanya kita kepada Dia.
Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat merasakan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita, sudah saatnya kita meninggalkan sikap iman yang kurang percaya. Justru sebaliknya, dalam nas ini Tuhan berkata, dalam ayat 10 dan ayat 12 mengatakan, ya, dalam ayat 10 dan ayat 12 mengatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, ya, kamulah saksi-saksiku. Ya, saudara, jika kita merenungkan perbuatan besar yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita, maka sudah saatnya kita bersaksi. Sudah saatnya kita menyatakan kebesarannya. Maka sudah saatnya, ya, kita memuliakan, kita menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita nyatakan dalam sebuah kesaksian hidup kita di tengah orang banyak. Ya. Jika kita semakin memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan juga tentu akan semakin kita rasakan dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita merasakan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan jika kita sendiri menempatkan Tuhan itu kecil dan terpinggirkan di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus harus dapat memperluas jangkauan imannya dengan menyatakan imannya melalui perbuatan yang nyata. Bahwa apapun yang kita perbuat, menyatakan bahwa Tuhan itu besar dan berkuasa dalam hidup kita. Dan sebaliknya, kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan jika jangkauan iman kita masih dalam tahap iman yang egois, atau memikirkan keselamatan diri sendiri, atau iman yang dangkal, hanya formalitas. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita hari ini semakin menyadari bahwa di dalam Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, di sana ada harapan yang sangat besar. Ya. Jangan pernah kita kehilangan harapan ketika dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan hampa, ketika kita dalam keadaan sendirian, ketika kita mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, lalu kita merasa sendiri, ya. Kita merasa merana, kita merasa kehilangan, kita merasa sendiri. Hari ini melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar tentang hal ini, bahwa kita menyembah Tuhan yang Dia adalah juru selamat kita. Kita menyembah Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan yang kekal, dan kita menyembah Tuhan yang Tuhan sendiri berbicara kepada umatnya dengan berbagai hal, memerintahkan tentang hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita percaya kepada Dia, sehingga dengan kepercayaan kita menemukan ada harapan di sana, ada harapan yang besar, sehingga kita tidak pernah hilang harapan dalam kondisi-kondisi apapun. Kita tetap dalam keadaan harapan yang besar karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki harapan itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang hari ini sedang duduk di rumah, terutama jemaat GB Rock Juanda, mari minggu ini kita melihat, ya, kita merasakan lebih besar lagi kasih Tuhan, harapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita semakin melihat bahwa ada Tuhan, bahwa ada karya Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan kita, ya, di mana ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan hidup, ya, kita menemukan banyak persoalan kehidupan, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala apapun. Kita percaya dalam kesulitan seperti ini Tuhan sedang menguji kita agar kita tahu, agar kita semakin bergantung kepadanya, sehingga melalui kita bergantung kepadanya kita tidak kehilangan harapan sedikit pun dalam kehidupan kita. Karena semakin kita bergantung, kita semakin berdoa, semakin berseru, ya,
Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menarik kita dan membawa kita kepada harapan yang lebih besar dan tujuan yang lebih besar, kepada iman yang lebih besar, pada harapan yang lebih besar, dan kepada cita-cita dan harapan yang lebih murni, lebih suci, lebih kudus bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak kehilangan harapan. Mari kita semakin kuat ya, bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa ada harapan yang pasti bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita melihat dengan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kita memiliki harapan yang pasti di sana. Kita tidak akan kehilangan harapan, baik dalam situasi kondisi apapun. Kita percaya pada Tuhan yang kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh besar, Allah yang sungguh-sungguh berkuasa, yang tidak ada bandingan atas kuasanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya hari ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kiranya boleh sungguh-sungguh memberkati kehidupan jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kiranya boleh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita meneguhkan firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami sudah merenungkan, kami sudah membaca, kami sudah merenungkan apa yang menjadi bagian firman Tuhan hari ini. Dan kami bersyukur kami kembali diingatkan tentang harapan yang pasti, harapan yang jelas, harapan yang kuat, harapan yang kokoh bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini, dalam situasi kondisi apapun yang kami alami, kami tidak akan pernah takut. Karena kami percaya, kami memiliki harapan di balik segala kesulitan-kesulitan yang kami alami. Di balik segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sedang menyediakan harapan yang terbaik. Kami memiliki harapan yang jelas, kami memiliki harapan yang pasti dengan bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, teguhkan firman Tuhan hari ini yang telah hamba sampaikan. Hamba telah berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami, menumbuhkan iman kami semakin kuat sehingga kami boleh membawa kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menunjukkan garam dan terang dalam kehidupan kami. Kami membawa firman Tuhan ini sebagai modal yang sangat besar dalam kehidupan kami bermasyarakat, dalam keluarga kami, dalam kehidupan pribadi kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang hari ini sedang berada di rumah, khususnya GBI Roh Juana. Kami terus mendoakan mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, menjaga dan memelihara mereka dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, jaga mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya dalam keadaan sulit seperti ini, dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan seperti ini, kami terus menyatakan kepedulian kami terus mendoakan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin bahwa Tuhan tetap bekerja, tetap menolong setiap kehidupan jemaat GBI Roh Juana dimanapun mereka berada. Lindungi mereka ya Bapa, jauhkan khususnya benih-benih penyakit yang hari ini sedang mewabah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan nyatakan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan jemaat GBI Roh Juana. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa hamba, serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Moses yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Pak Moses diberkati di dalam keluarga, rumah tangga, kesehatan, bahkan pelayanannya diberkati luar biasa. Dimanapun Pak Moses ditempatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita percaya bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Moses, bahwa kita tidak boleh kehilangan harapan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, kita nggak boleh yang namanya sama sekali tidak ada harapan.
kita bilang bahwa keadaan kita loh kayak gini sekarang, tidak boleh. Tetapi kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang meninggalkan Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Moses, bahwa harapan tetaplah ada. Kita percaya bahwa semua ini akan berlalu. Di balik setiap kesulitan ada berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan. Tetapi dengan catatan bahwa kita tetap dekat sama Tuhan, kita tetap melekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Moses. Terima kasih untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu untuk kegiatan seminggu ke depan. Kita berharap ini semua akan cepat berlalu ya. Tetapi kalau kita lihat keadaan saat ini belum bisa memungkinkan untuk kita bisa berkumpul. Tetapi semua itu tidak menjadi kita ini wes gak usah ibadahan. Tidak Bapak Ibu, tetapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa ketika kita tidak boleh kumpul-kumpul, tetapi ada wadahnya yang membuat kita tetap bisa beribadah. Ya, dengan cara kita beribadah online. Kita terus berdoa bahwa ini semua cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di dalam rumah Tuhan ini untuk ke depannya. Nah, saya kira cukup untuk pengumuman bahwa minggu depan kita masih tetap melakukan ibadah online. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bu Bista. Dan sebelum kita berdoa syafaat, kita pujikan Tuhan sekalian. Bekerja untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang sudah Kau berikan, atas kesehatan yang sudah Kau berikan. Ini semua juga karena kasih anugerah-Mu Yesus. Bapa, kalau sebentar kami akan berdoa syafaat. Tuhan, biarlah Kau menyucikan, menguduskan setiap hati pikiran kami. Kau sucikan, kuduskan ruangan ini. Terima kasih Bapa.
Engkau juga ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami tahu saat ini Tuhan, negara kami khususnya Indonesia ini Tuhan terjadi wabah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semuanya terjadi karena Engkau mengizinkan juga Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat melalui wabah ini dengan kasih anugerah-Mu Yesus dalam setiap kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden sampai RT RW Bapa. Biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan turun atas setiap pemimpin kami Tuhan, agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberikan kekuatan, kesehatan untuk setiap pemimpin kami Bapa, dan perlindungan-Mu Tuhan senantiasa ada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ini, pemimpin kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada Bapa. Tuhan, biarlah melalui gereja-gereja-Mu ini Tuhan, setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapa dapat terpenuhi Bapa. Melalui gereja-gereja-Mu Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja-Mu dapat menjadi berkat bagi daerah sekitarnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, terutama untuk gereja kami GBI Rock Juanda Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Bernard dan Ibu Silvi Bapa. Biarlah juga Kau memberikan kekuatan Bapa dalam menggembalakan kami Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan melalui GBI Rock Juanda ini Tuhan, kami juga dapat menjadi berkat bagi Juanda dan sekitarnya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini, kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat dimanapun berada Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu tetap ada untuk para jemaat kami Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita akan menyudahi ibadah ini dan kita siap untuk menerima firman berkat daripada Tuhan. Murah basandara bakara ya Yesus. Kira lala ya lala lala ya lala basandara bakara ya. Kira lala basandara bakara ya lala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita surga yang telah dicurahkan dengan limpah di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di